karena kebetulan basic gue kan klasik ya. Oh, basic lo klasik? Klasik iya. Karena emang dari bayi didengerinnya musik klasik mulu kan, Beethoven, Mozart sebelum tidur gitu. Wah, bayi macam apa Anda? Atau kalau orang bilang kepala sekolah gitu lah, prinsip iya. Oh iya gak? Iya. Serius? Iya. Wah gila lu. Gua sempat lihat IG lu nih. Lu ngajarin anaknya Ahmad Dhani. Oh iya. Siapa namanya yang cewek itu? Ya, Safia. Safia. Itu gimana ceritanya ya? Terus? Akhirnya, yaudah, gini aja. Kamu ngajar papa dulu. Ngocok mas, ngocok terus. Oke, jaga cita. Jaga cita. Ketemu lagi kita setelah workshop KJK kemarin ya. Iya, Jumat lalu. Jumat lalu yang dipromo Incang Riki, tapi saya nguploadnya telat karena ternyata masuk ke episode berikutnya gitu Tapi ya. itu pasti rutin kok. Ya, tapi pasti rutin kok untuk workshop di komunitas jazz Kemayoran. Udah 800-an. Yang ke berapa? 814 ya? Iya, minggu depan tuh udah 816 malah. 16. Lu, wah gila juga ya. Nanti kita ngobrol banyak soal itu ya. Siap, Nanti kita ngobrol banyak. Tapi gue pengen kenalin lo dulu ke teman-teman. Jaga Cita ini adalah anak dari founder komunitas jazz Kemayoran, almarhum Mas Beben Jazz, dan memang sahabat saya juga di komunitas pastinya. Lalu pengurus juga ya? Iya. Pengurus dan bagian yang paling memusingkan yaitu kurikulum. Jadi di KJK itu lucu ya guys. Komunitas yang biasanya orang kumpul-kumpul doang, ini ada plus-plusnya. Iya, karena kan ini sebenarnya kita nurusin ini ya, amanah bokap kan. Iya. Jadi setiap pertemuan tuh kalau bisa bermanfaat gitu kan. Ya. Jadi ya, entah Kasih itu workshop, ya. sharing atau sharing pengalaman, sharing ilmu ya. Jadi kita selalu ada temanya pasti. Ya. Jamming mah wajib. Gitu mah udah nggak usah Namanya disuruh. musisi, namanya musisi rebutan Pak jamming Pak. Iya, nggak usah disuruh. Kagak mungkin apa? Nggak mungkin. Nggak usah lah. Ya di situ lah musik kita kan Itu jamming. ditunggu Kan? malah. Ya saya aja bingung Pak kadang kalau jamming. Nunggu dulu kalau zaman dulu sama almarhum bokap. Ya, tahu dadakan itu Pak. Oke, Rifki How. Hah? What? Sebentar. Gue ngembat lirik yang gue ngeliatin dulu bokap main beatnya kayak gitu. Oh iya. Tapi ya itu seninya. Itu. Bokap Biar terjun langsung. Ya, dan bokap latih mental kayak gitu kan. Iya. Cara bokap nyemplungin orang. Dari gitu. dulu begitu sama murid-murid juga. Terus ini main tuh, panggil aja udah yang ada di situ. Iya, udah nggak peduli lagi, udah panggil aja. Pokoknya merdeka aja kan, bokap ngajarin kayak gitu ya. Iya. Oke, Kak. Berarti lu sekarang sibuk apa nih? Ngajar? Kalau sehari-hari sih gue ngajar pastinya ya. Dan ngajarnya juga lebih kayak ngurusin, ya mirip-mirip di KJK lah, ngurusin kurikulum gitulah sekolah musik. Oh, lu di apa? MSI ya? Iya, di MSI kebetulan. MSI itu singkatannya apa? Ada yang nggak tahu? Music School of Indonesia. Music School of Indonesia. Dan itu gede ya, Kak? Ya, kita satu grup sama Melodia Musik lah kelasnya. Oh, sama Melodi yang Sama Melodia, jual toko alat musik itu. Oh, satu grup. Satu gedung juga sekarang. Oh, di mana, Kak? Di Pondok Indah, Arteri. Arteri Pondok Indah. Kalau nggak salah Melodi itu ada yang di ini, yang sebelah kiri ya? Arteri sebelah kiri Iya, jalannya. sebelum PIM kan tuh. Ya. Iya, sebelah kiri ada tuh sebelum yang masjid. gedungnya hitam kayak landak. Jaga nih seru ya kalau suka yang udah tahu Jaga atau suka ngeliat Instagramnya Jaga Cita apa gak namanya? Jaga dot Cita aja udah. Oh, Jaga dot Jaga Cita ya. iya. Jaga dot Cita. Jadi Jaga nih lucu. Gue pertama ketemu itu gue pikir lu main gitar doang. Oh. Ya karena kan di IG juga kan lu gitar terus seringnya dulu. Terus kok lama-lama gue liat main piano, jago lagi brengsek gitu kan. Skillnya kacau juga, nadanya suka aneh-aneh nih. Pusing gitu ya. Nah ini di MSI itu lu ngajar gitar apa ngajar piano? Jadi kalau di MSI itu awalnya gue ngajar piano. Jadi majornya gue tuh piano sebenarnya kan. Jadi untuk ngajar pun gue lebih fokusnya di piano kan. Kalau guru gitar udah. Sekolah. Apanya? Major lu itu maksudnya lu sekolah? Oh enggak, maksudnya utamanya lah. Ngajar utamanya itu. Oh, lu malah di piano ya? Iya. Bukan di gitar? Dulu jadi rada-rada complicated juga. Jadi dulu waktu kecil nih sama bokap belajarnya justru gitar kan.
Iyalah, bokap Iya, gitar gitar pasti. klasik lah gitu-gitu fingerstyle. Tapi lama-kelamaan nyeleweng nih. Gara-gara nonton dulu Yani mungkin kan ada. Itu jadi main piano, keyboard gitu kan pakai bantal guling ditumpuk-tumpuk. Udah terus akhirnya jadi tertarik, cuma kan dulu keyboard itu mahal ya, jadi nggak bisa. Wah, mahal, Pak. Apalagi piano, Pak. Grand Jadi piano. ya udah belajarnya gitu aja, pakai pianika lah, apalah gitu kan. Pakai pianika gak? Dulu Itu kayak belajar chord gitu-gitu. Nggak mungkin ya nggak pianika. mungkin, Iya, Cuman ya. tahu kan kayak anak SD aja gitu. Ya. Iya, cuma Pianika. note by note ya. Terus mungkin karena bokap ngeliat, kayaknya kok lebih sering sekarang akhir-akhir nih waktu itu ya main piano mulu, pianika mulu kan. Ya udah akhirnya dibeliin keyboard waktu itu. Dibeliin keyboard. Keyboard akhirnya. Yang suka dipakai di Kemayoran bukan? Ya, kalau lagi Oh, Rabu, enggak, itu apa mah. Selasaan ya dulu ya? Bukan, beda lagi. Dulu ada ya keyboard biasa lah, itu kan digital piano. Oh, itu digital piano Iya. yang di Kemayoran. Ada dulu udah, nggak tahu udah kemana itu sih. Ya udah gitu, terus akhirnya udah. Karena kebetulan basic gua kan klasik ya. Oh, biasa gua klasik. Klasik iya. Karena emang dari bayi didengerinnya musik klasik mulu kan, Beethoven, Mozart ya, sebelum tidur gitu. Wah, bayi macam apa Anda? Itu bokap yang ngeracunin. Lah iya, pasti. Siapa lagi? Karena kalau kata Encang, ibaratnya tuh kemarin sempat bocorin sedikit di yang gua pas ngobrol sama Encang Ricky ya. Jaga cita itu kasarnya ya bayi-bayi bocah pada minum susu lu kasarnya nyemilinnya tuh not balok gitu ya. Betul sih. Betul. Serius? Iya, karena dulu kan waktu ya namanya orang tua kan pasti suka ngasih bonus apa gitu kan kalau gajian kan. Kasih bonus kan, biasa orang kasih bonus mainan kan. Kalau gue mintanya enggak, beliin buku Beethoven aja. Ya udah akhirnya dibeliin tuh not balok buku. Itu lu not umur balok kecil. berapa ya? SD gitulah. Gua pertama main drum itu SD. Ah, Dicekokin ya standar-standar stinky kayak dulu yang pas di era-eranya ya masih Dewa kalau nggak salah udah mulai Iya, muncul. iya. Itu bokap main piano juga Piano ya. juga, oh. Tapi ya nggak yang mendalami kayak lu lah gitu. Tapi ya lumayan, dia dulu ketua komunitas musik di kantornya lah gitu kan. Lead band juga gitu kan. oke. Nah, cuman ya udah cokokin gitu. Bokap tuh, ayo main kantor papa gitu. Terus, tapi lu Beethoven ya. Iya. Anda ini anak SD macam apa? Duh, anak gua aja masih main PS, bro. Anda nih SD Beethoven. Ini gimana ceritanya? Tapi bokap memang nyekokin terus tiap hari. Nyekokin tiap hari. Wah, kacau. Jadi sebelum tidur nih setel dulu kan, kaset. Pokoknya yang bau-bau klasik gitu kan, kayak ya yang paling mendingannya ya kayak Yani, Kitaro gitu-gitu kan, yang rada-rada new age gitu kan. New age-nya gak? Iya. Wah, kacau. Ya, Tapi lu udah bisa baca not balok karena lu minta dibelikan buku-buku kayak gitu. Iya, justru lucu ya maksudnya. Jadi kan dengerin kasetnya nih, sambil diikutin gitu kan. Oh, ini udah sampai segini gitu. Jadi lama-lama bisa sendiri. Tapi nggak ada guru not baloknya? Waktu itu belum les piano justru. Waktu itu kan baru belajarnya gitar klasik doang kan sama bokap. Wow. Iya. Bokap katanya juga nggak bisa baca not balok malah. Dia bisa sih. Tapi dulu nggak kayak lu kan? Dulu kan dia belajar gitar klasik juga kan, pernah kan. Bisa dikit-dikit, cuma yang nggak sight reading. Iya, kalau kata Encang Riki kan lu kayak baca koran aja kalau not balok. Wah, kacau men. Gua aja dari dulu nggak khatam-khatam tuh, not drum tuh nggak khatam-khatam. Udah deh, gua dengerin aja deh. Ya karena gua orang auditori juga gak. Iya. Jadi udah dengerin aja, kulik dikit ya udah gitu, ke situ gitu kan. Oh, nanti arahnya ke sini, oh habis ini paling gitu aja gitu kan. Wah, ini menarik. Di MSI itu piano ya lu ya? Iya, ngajar utamanya piano. Oh, tapi ada gitarnya juga. Lu ngajar gitar juga? Gitar Kan sih piano, paling ya lebih kayak buat kayak pengganti, misalkan ada guru gitar Oh, nggak yang bisa. nggak masuk. Iya, misalkan mendadak gitu nggak bisa, ya udah backup dulu gitu kan. Cuma nggak utama karena kan di sana kan biasanya ya satu guru satu instrumen aja gitu. Berarti lu untuk bulanan MSI lah. Iya. Pegang berapa murid gak? Enggak, kalau di MSI kan gua kebetulan nggak jadi guru harian gitu kan. Oh, Iya, jadi lebih di bidang akademik lah, kurikulum gitu lah. buset. Staff akademik lah gitu hitungannya. Iya, Atau kalau orang iya. bilang kepala sekolah gitu lah, prinsip iya? iya. Oh iya gak? Iya. Serius? Iya.
Wah gila lu. Gue pikir ya lu ngajar aja gitu kayak teman-teman yang lain. Enggak, lu Dulunya begitu. terus naik jadi headmaster Terus ya? pelan-pelan nggak tahu mungkin diperhatiin sama yang orang-orang sana gitu petingginya. Ya udah lama-lama ditawarin mau nggak jadi head piano, pertama kan head piano kan. Untuk divisi piano lah. Divisi piano kan ada 5 kan, biasalah 5 instrumen kan. Oh ya udah, tapi gue belum pernah kan, jadi nggak tahu nih job desk-nya ngapain gimana. Ya udah akhirnya sambil belajar oke deh gitu kan. Sambil ngulik-ngulik. Tapi dikasih tahu itunya kan panduannya sama Iya. mereka kan. Lu job desk-nya ini. Karena kebetulan waktu itu di MSc juga belum ada buku piano. Jadi buku piano tuh ngambil dari luar. Kalau dulu kan, jadi kan tiap sekolah musik kan biasanya bikin buku sendiri kan, buku metode gitu Yang kan. sesuai dengan kurikulum Iya, sekolahnya. kurikulum MSc begini. Dulu piano nggak ada, selalu ngambil dari luar, makanya boros gitu kan. Lu kayak Farabi Purwa itu bikin sendiri ya? Ada yang bikin sendiri kan, pasti ada. Pasti ada. Jadi kurikulum mereka. Nah, tugas pertama gue di MSc ya sebagai head piano ya itu. Bikin buku pedoman untuk pianonya tuh dari grade Buset. 1 sampai grade 6. Itu pekerjaan pertama lu Kasaris setelah menjadi head Iya. piano? Karena kan belum ada lah, harus ada lah. Kalau nggak murid beli di luar mulu mahal. Ya satu mahal, yang kedua kan secara brand jadi nggak kece aja gitu Iya, si MSc, padahal kan gede lah. Jadi sama kayak sekolah lain sama. Ya maksud gue ya satu grup sama Iya. Melody kan lumayan lah, itu brand yang cukup senior lah di Indonesia kan. Dulu gue juga kalau nyari stick drum, nyari simbal juga Iya, banyak. ke situ lah gitu kan. Kalau nggak apa satu lagi tuh MJ ya? Apa? Iya, itu ada. Ya yang di Blok M tuh. Iya, ada. Ya, kan. Nah ini menarik ya Gak? Pasti gue dulu pernah denger cerita bahwa murid pertama lu dulu justru bokap ya? Iya, itu bener banget. Gimana ceritanya Gak? Jadi waktu itu gue masa-masa habis kuliah gitu kan ya, masih ya orang masih bingung kan mau ngapain ya gitu kan. Mau kerja ngapain? Ya masih linglung lah gitu Ya, kan namanya. ya, Setelah gitu. lulus SMA kan pasti kan mau kerja atau mau ini atau mau kuliah atau ya jadinya di persimpangan. Terus bokap akhirnya kan kamu ini apa tertarik musik dan emang udah suka cinta banget sama musik kan kata dia kan gitu. Gimana kalau kamu belajar ngajar? Iya. Kan Bokap kamu ya. iya. Kan kamu udah tahu nih maksudnya ilmu-ilmu udah bisa baca not, udah tahu teori lah istilahnya lah gitu deh, udah tahu chord-chord dan segala macam. Kenapa nggak kamu kasih itu ke orang lain gitu buat ngajar? Terus tapi kan dulu kan gue ini ya introvert banget orangnya. Lu introvert gak? Dulu introvert parah, gue nggak punya temen malah. Iya. What? Di rumah aja, di rumah ngulik, baca not, udah gitu-gitu aja hari-hari gue dulu. Lu kalau di film-film bule itu hampir kayak nerd gitu. Iya. Kayak jas dasi. Pokoknya kalau di depan komputer nih udah pakai headset aja udah dengerin, baca, sambil nulis-nulis gitu aja udah nggak pernah main keluar kayak anak-anak lain gitu. Gokil. Nah di situ gue ragunya di situ kalau gue ngajar kan harus interaksi sama orang kan, nah nggak bisa ngomong nih gimana nih gitu kan. Akhirnya yaudah gini aja, kamu ngajar papa dulu. Murid pertama bapak kayak Iya, kan kebetulan papa juga nggak jago main piano nih. Jadi gimana kamu sampaikan ilmu kamu ke papa sambil belajar komunikasi, belajar cara ngomong ke murid tuh gimana, gini kalau muridnya nggak ngerti gimana, jadi dia ya pura-pura bodoh gitulah. Ini gimana sih gitu. Kayak murid baru tahu banget gitu meskipun dia udah tahu sebenarnya. Ya udah. bapak lu tuh orang almarhum tuh ya, gue inget banget zaman kita pandemik kan kita di IB tuh yang Indonesia Belajar. Ketemunya di IB waktu itu ya? Iya, gue kenal sama lu ya sama, Mencang juga di IB. Abis itu gue todong main bass buat single gue. Lu aja belum pernah gue todong. Gue waktu itu ada satu materi tuh tentang kayak skill nada gitu loh. Set gila mati gue ya. Gue juga baru banget sama bokap kan waktu itu kan sama almarhum. Ini orang isi kepalanya nada semua apa? Gue bilang tahu jalur semua. Wah gila, gue bilang ngeri nih. Ngeri dia mah diem juga Pak. Ya itulah yang keren kan itu Gak? Yang kita yang respect banget dari almarhum tuh level humble-nya dia tuh gokil. Nah tadi balik lagi terus. Iya, jadi dari situ karena kebetulan bokap kan orangnya ini ya apa sih
kalau ketemu orang tuh maunya ngobrol gitu kan. Ya. Kan banyak juga pasti yang cerita kalau udah ketemu Bebenjis pasti bisa ngobrol sampai jam 3 lah. Oh ya. Emang ngomong mulu, emang demen ngomong. Emang ngobrol lah, akhirnya, kalau musik yang penting, jazz. Gitu. Iya, dan filsafat. Ya. Ya udah, dan jadi dari situ gue belajar. Oh, cara interaksi tuh begini kan, meskipun sama bokap sendiri pun dulu gue kan canggung juga gitu. Nah, lu sama bokap sendiri canggung. Saking Iya. introvertnya. Ya emang jarang ngomong istilahnya dulu. Gokil. Terus? Udah terus oh jadi begini, terus cara ngajar gini, udah pokoknya sampai berapa bulan gitu ya dia jadi murid pertama gue gitu sampai dia bisa baca dan bisa main 2 tangan waktu itu. Tadi 1 tangan. Paling ya 2 tangan Ya, chord gitu. gitu ya. Maksudnya kan 2 tangan kan. Waktu itu pakai buku klasik juga ngajarinnya. Kacau. Nih Pak baca buku nih dulu kakak belajarin ini klasik gitu. Udah bisa nggak kayak gitu? Ya udah kira kayak gitu. Jadi mulai sejak itu berapa bulan atau berapa tahun kemudian akhirnya mulai nerima murid pertama. Tapi lu langsung masuk MSI atau freelance dulu? Freelance dulu ya? Freelance lah di rumah privat aja. Itu pun yang tahu juga teman-teman deket ya kayak komunitas dulu kan teman-teman gue kalau nggak di komunitas ya teman ngajar doang maksudnya. Jadi komunitas tuh kayak dulu kan gue ikut kayak Dream Theater Indonesia gitu kan. Iya. Dari situ kan ya namanya main DT kan udah waktu itu udah ngeband juga sih meskipun nggak rutin ya. Tapi udah ngeband cuma belum ngajar. Jadi ngeband ya dari teman-teman ngeband kan udah mulut ke mulut pastinya kan itu si Jaga bisa ngajar bla bla bla. Ya udah jadi temen dari situ murid-murid pertamanya justru. Nah, PR nih Kak. Lu ngajar, berarti kan lu harus punya kurikulum. Lu udah bikin sendiri atau lu masih coba adopsi dari beberapa orang gitu? Ya jadi awal-awalnya trial and error pasti. Ya, apa dulu nih yang gua ajarin? Gua aja suka bingung loh Kak, kalau misalnya dulu kan gue suka ngisi seminar marketing. Dulu nih awal-awal apa dulu nih yang gue pelajarin, yang gue ajarin, apalagi? Sama, apalagi gue dulu ya terlalu introvert kan nggak. Ini mau nanya sama guru yang senior aja gue bingung gimana dulu. Mau gimana cara ngajar aja gimana sih yang bener gitu kan? Enggak yang bener-bener nongkrong, ngopi bareng. Agak, gue mah bener-bener di rumah banget dulu. Semenjak di komunitas saya nih ya, lu jauh Nah lebih itu open. makanya, jadi emang ya ilmu dan pesan dari bokap yang pura-pura jadi murid itu emang bermanfaat banget sampai sekarang. Jadi ya gue menganggap ngajar itu belajar jadi. Wah bener gak? Karena dengan mengajar kita jadi belajar lagi, apalagi ada pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak tahu jawabannya, otomatis kan kita nyari lagi. Kalau nggak malu juga dong, nggak bisa ngasih jawaban ke murid gitu kan? Iya pastinya. Dan juga belajar interaksi kan, maksudnya Ya. murid kan beda-beda kan, ada yang diem aja, kalau nggak ditanya diem aja, ada yang bawel banget gitu kan, ada yang sotoy gitu kan. Nah kan menghadapinya beda-beda tuh. Nah itu jadi belajar gue, oh kalau orang begini teknik ngajarnya begini, kalau ini teknik ngajarnya begini. Jadi gue kalau ketemu macam-macam murid udah tahu menghadapinya sekarang. Wah macem-macem. Dari situ. Sampai pada akhirnya gua sempat lihat IG lu nih. Lu ngajarin anaknya Ahmad Dhani. Oh iya. Siapa namanya yang cewek itu? Ya Safia. Safia. Itu gimana ceritanya ya? Iya. Bapaknya kan juga ya legend ya, siapa yang tidak tahu gitu kan. Itu juga kaget sih gue, maksudnya dia kan tiba-tiba datang gitu main, mungkin kan tadinya mau liat Melodia doang kali ya. Terus mungkin pas lihat Karena satu gedung ya? Iya, mungkin wah ada sekolah musik gitu kan. Akhirnya main-main tuh masuk kelas. kayak trial dulu lah gitu. Ini gimana sih kalau belajar nanya-nanya gitu kan. Tiba-tiba langsung daftar. Hah? Langsung daftar. Gokil. Tiba-tiba besok nih hari ini ngajar ini ya Safi. Hah? Langsung. Dicontohin bapaknya gak? Hah? Enggak sih. Untungnya. Kalau enggak buset. Pas datang pertama doang tuh trial kan ngetes kan maksudnya. Oh ini bisa gini. Materinya nanti ini gitu. Nah, itu lu udah bikin kurikulum lah. Ya kalau yang itu kan udah Tugas bikin. tadi maksudnya lu udah bikin buku. Itu udah bikin buku kurikulum itu? Udah. Berarti udah jadi head piano ya? Maksudnya Iya, udah. untuk divisi piano itu sendiri di MSI. Wah gila sih kalau gue jadi lo sih, buat gue itu pride. Maksudnya kehormatan besar gitu bisa ngajarin anak seorang musisi besar gitu kan. Dan ya musisi itu karyanya udah gila-gilaan men. Iya, kaget juga sih gua. Tapi ya jadinya keberuntungan yang amazing dan memang udah rezekinya di situ gitu kan. Betul. Ngomongin musik gak? Lu hidup udah dari musik kan? Iya, sekarang emang gue full
di musik dan emang nggak kantoran sih. Tapi kuliah lu dulu musik gak sih? Kuliah gue psikologi malah. Oke. Seru ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol soal psikologi. Iya. Nggak lepas nggak yang namanya musisi itu, apalagi di Indonesia ya. Kita bicara, apalagi orang kayak lu lah, yang udah bener-bener dari kecil aja lu makannya udah Beethoven gitu kan. Maksud gue bukan musik-musik yang sembarangan juga gitu, yang butuh kecerdasan tinggi lah untuk memahami lagu-lagu dari Beethoven gitu. Sometimes lu suka bentrok nggak sih gak antara apa yang lu ingin capai alias idealisme lu, tapi kan lu udah punya anak nih, Iya. sama isi perut gitu bahasanya. Dilematika musisi tuh beberapa hal kalau gue coba amati ya, termasuk gue sendiri lah dalam bermusik gitu. Sometimes berbenturan dengan, wah gue sih pengennya nge-rap aja udah nih gitu. Hajar single, bikin album, ya kalau dihitung-hitung lagu gue 8-11 aja udah nyampe gitu kan, tinggal di kompos lagi dengan baik atau diproduksi lagi dengan baik, itu gue pikir sih bisa lah gitu loh. Tapi ntar anak bini gue makan apa ya? Kadang-kadang gue suka mikir kayak gitu. Lu juga suka kayak gitu nggak sih? Pastilah. Udah makanan Pasti ya? udah makanan sehari-hari itu. Apa idealisme lu tuh sampai sejauh mana sih, Gak? Idealisme gue tuh sebenarnya gue kan suka ya kayak yang tadi gue ceritain kan, gue kan basicnya klasik gitu kan, dan ya karena didikan dari klasik itu jadi gue udah terbiasa denger musik-musik absurd gitu kan. Ya. Gitu kan, musik-musik aneh, Nada-nada yang nggak pernah didengar yang orang. nggak umum gitu ya, lah. nggak umum. Nah, termasuk saat gue dengerin musik rock pertama kali kan, kan gue ngerok juga kan. Ya akhirnya lu ngerok di Collegium ya, nama band lu ya. Justru sebelum nge-jazz gue ngerok dulu sebenarnya. Ya sama kayak Ricky dong ya. Tapi ngeroknya itu karena mungkin gue terbiasa dengar klasik, gue ngeroknya sukanya yang rada-rada progresif dulu kan. Kayak Dream Theater, Pain of Salvation, Symphony X gitu-gitu kan. Mr. Big masuk progresif ya? Masuk Belum nggak? sih. Belum? Belum sih. Jadi batasan progresif menurut lu nih, Kak? Kita biar nggak kemana-mana dulu nih. Gue pengen tanya dulu nih, kan mumpung ketemunya guru ya kan? Kita kan anak alam ini, beda. Batasan progresif itu di kacamata lu sampai sejauh mana, Kak? Progresif itu musiknya konseptual sebenarnya. Jadi dia itu mencampurkan hal di luar musik, entah itu puisi, lukisan, pokoknya gitu-gitu kan. Terus dibahasakan ke dalam musik. I see. Ya jadi misalkan lo menggambarkan suatu kondisi nih, menggambarkan konsep apa gitu kan. Ntar misalkan lukisan Mona Lisa gitu kan. Begitu lo lihat itu, lo kan pasti punya perasaan tertentu kan. Nah, itu lo musikan perasaan itu. Jadi kayak program musik gitu. Itu ada di musik klasik tuh ada kayak gitu. Oke. Iya, jadi bagaimana pesan yang lo dapatkan saat melihat lukisan, saat membaca puisi itu lo terjemahin ke musik. Jadi musiknya ya bercerita, meskipun instrumental pun dia ada alurnya, ada naik turunnya, ada dinamiknya, nggak lurus-lurus aja gitu. Gue tadi baru ngajakin anak gue nonton film Radcliffe. Lo pernah denger gak? Kayaknya pernah, tapi lupa. Radcliffe itu apa ya, kayak kolosal Chinese yang bercerita tentang dinasti Han, ada Three Kingdom. Ya. Gua pelan-pelan kan suka ngajarin anak gue soal sejarah. Ya bisa lewat film adalah cara paling mudah menurut gue, yang memang ya walaupun kita nggak tahu bener sejarahnya ya, tapi ini kurang lebihnya gini. Dan apalagi anak gue suka banget kita main juga sama gue main PS gitu, Dynasty Warrior gitu ya. Jadi oke lah, wah ini tokoh-tokohnya ini kalau ini si Guan Yu nih. Nah, di satu scene karena ceritanya Liu Bei itu kalah. Iya. Yang bernama Liu Bei dari tahu. Shu, kerajaan Shu. Dia menyambangi salah satu laksamana atau salah satu jenderal tinggi juga di kerajaan Dongwu kalau nggak salah namanya, kerajaan Sun Quan. Dia ketemu sama Zhou Yu. Nah, habis dia gimana, dia berusaha untuk mengambil simpatinya Zhou Yu biar mau nge-backing tentaranya. Ikut perang lah lawan Cao Cao, raja lalimnya ceritanya gitu lah, kurang lebih. Nah, singkat cerita, setelah dia berusaha dengan segala macam belum kena nih, pinter soalnya Zhou Yu kan. Akhirnya mereka main apa sih, kayak kecapi Cina tuh apa namanya? Oh iya. Kecapi juga ya, bukan ya?
Ya adalah lupa namanya. Nah, kayak gitu-gitu lah. Dia main berdua battle. Battle, terus setelah selesai, breng, kenceng gitu. Zhuge Liang yang anak buah Liu Bei yang berusaha melobi itu, dia pulang. Temennya nanya gak? Kok nggak ada omongan sih lu? Udah gue bawa ke raja gue nih, ke bawa ke bos gue. Kok lu nggak ada omongan apa-apa? Abis main kecapi lu pulang aja gitu kan? Lu pulang aja. Oh, semua udah dijawab kok lewat permainan kecapinya ini. Hah? Gue mikir ya, berarti memang musik itu secara nada-nada bener-bener bisa berkomunikasi. Nah, si istrinya Zoyu ngomong lagi, kok kamu nggak ngobrol sama Zhuge Liang gitu kan? Melodi yang dia mainkan itu sudah menyampaikan bahwa dia butuh teman. Apa itu termasuk kayak progresif itu termasuk sampai ke sana-sana, dia menceritakan sesuatu lewat nada, irama dan sebagainya. Iya, itu salah satu elemennya kayak gitu. Gokil ya. Iya, jadi apa sih itu namanya kadang musik bisa nyeritain apa yang nggak bisa diucapin kata-kata kan pasti kan. Saat kita amazed kan kadang paling cuma kata-kata cuma amazing, wah apa gitu-gitu kan. Cuma saat dimusikan tuh bisa lebih bombastis gitu. Oke, makanya katanya gue pernah denger juga kalau ya karena gue main drum ya, jadi gue nggak begitu ngerti nada. Jadi kalau bikin beat tuh gue pakai sampling nggak, jujur aja kan. Katanya minor itu bisa membawa kesedihan. Kalau nggak salah bokap pernah ngajarin itu di workshop IB. Itu benar nggak? Bener banget. Nada-nada minor itu nada-nada. Iya, itu ya sederhananya ya minor ya. Itu salah satu sarana buat apa? Menyampaikan keadaan sedih, suasana sedih lah. Meskipun banyak lagi selain itu ya, tapi itu salah satu. Oh, masih banyak lagi? Banyak. Satu scale aja bisa menyampaikan berbagai perasaan. Oke. Iya. Itu baru scale-nya doang kan, belum harmoninya nanti. Ditambah luas makanya musik itu. Lirik yang tajam, wah pecah iya. barang itu. Kan banyak juga kan musik-musik major tapi bisa dengerinnya tuh kayaknya merasuk gitu kan. Ada juga musik minor tapi sebenarnya bahagia gitu. Banyak. Sambil nih cendol dekat rumah gue the best banget. Sayang durennya nggak ada nih gak? Udah lama nggak makan cendol. Enak nih kalau ada durennya the best banget gak? Kan tadi gue tanya lu doyan duren nggak? Ternyata durennya lagi kosong pak. Udah berapa bulan lu nggak makan duren? Wah nih the best banget. Jadi musik tuh bisa bercerita banyak. Iya. Itu dia ya. Kalau balik lagi soal idealisme lu, tadi lu bicara lu klasik dengan nada-nada aneh. Awalnya tadi apa? Progressive rock malah. Iya, dari klasik lalu kan nempelnya ya ke progresif kan. Yang mendekati lah maksudnya ininya dari segi musikalitasnya gitu kan. Ya udah, terus itu salah satu idealisme gue yang sampai sekarang gue jalanin meskipun sambil tetap mikirin perut ya. Ya udah gue untuk menghidupkan idealisme gitu gue bikin solo project jadinya. Ya kan? Solo projectnya itu emang khusus musik-musik yang gue suka aja, gue suka bikinnya, gue suka maininnya ya buat lebih kayak kepuasan pribadi sih sebenarnya. Iya. Bahkan di zaman Beethoven pun dia sama loh. Dia juga laku gitu. Beethoven kan untuk mikirin perut dia tetap menerima komisi. Royalti. Ya komisi kan kayak pesanan kan ada bangsawan minta bikinin musik ini dong buat dinner gitu kan. Oh gitu. Dulu kan belum ada reguleran kan jadi harus bikin dulu karena baru langsung on the spot main gitu kan. Ya itu Beethoven ya udah harus nurut dibayar gitu kan. Tapi buat untuk kepuasan dia pribadi ya dia bikin yang idealisnya, yang hard listening-nya ada yang dia. semau gue-nya. Itu justru yang terkenalnya justru yang itu Beethoven kayak Simfoni nomor 5 itu yang itu benar-benar jiwa dia banget yang keluar di situ. Tapi toh buktinya laris juga gitu. Iya, tapi justru malah sampai sekarang abadi. Iya, piringan hitamnya kan men harganya kacau men. Iya kan? Jadi gue tetap menganggapnya kalau bikin musik sejujur-jujurnya pasti kepuasannya dapat juga kadang pesannya juga tersampaikan pasti ke orang banyak. Iya, apa yang lu pengen tuangin di situ. Iya. Netral aja sekarang jadi NTRL katanya gosip-gosipnya gue denger biar ya dia nggak boleh sama label kerja sama gosipnya ya gue nggak tahu nih tapi gosipnya begitu jadi gue nggak tahu kapan mulainya cuman waktu itu gue liat banget dia kolaborasi sama Tuan 13 rap ya kan
kok NTRL namanya gitu kan. Ya dengar-dengar sih begitu, makanya dirubah jadi NTRL biar dia bebas untuk berekspresi ya kan, dengan emang liriknya agak keras kan di lagu itu gitu loh. Jadi apa namanya, mungkin ekspresi itu yang mereka mau sampaikan kepada fansnya mereka gitu kan. Dia juga lakukan itu. Iya, karena emang perlu loh, maksudnya sebagai seniman pasti kan idealisme nggak bisa ditekan sebenarnya ya. Tetap harus keluar dan itu ya harus ada wadahnya. Nah, tuh wadah gue itu ya di solo project itu. Jadi kan gue ada band kan, beberapa band. Nah, itu kan ya nggak bisa semaunya kan, kalau di band kan harus rembukan kan pasti kan. Iyalah, Nah, itu kan pasti nggak bisa egois. Nggak bisa yang progresifnya keluar semua gitu. Ya satu sisi juga kan pasti kepentingan dari setiap personil band juga beda-beda. Iya. Ada yang kurang komersil gitu. Iya, karena band itu Otak saya kan otak komersil lah maksudnya. iya, jadi Enggak, ada lu kurang komersil masih gitu lah kalau seband sama gua gitu. Cuman ya seninya di situ ya. iya, Lu harus bisa mengimbangi. betul. Dan kalau ngomongin idealisme ya berarti yang nggak berharap banyak tentang komersil kan pasti kan, nggak berharap banyak bakal laku, bakal didengar orang ya. Itu kalau gue sih mikirnya ya mungkin karena gue udah terbiasa dari kecil ya dengerin musik begitu ya, itu ya udah keluar aja gitu, maksudnya apa yang mau gue ceritain ya langsung gue bikin saat itu juga. Ya, gue liat lu banyak dan lu itu apa istilahnya ya, home recording sendiri ya. Iya, kalau yang solo ya iya. Maksud gue ya lu mixing master sendiri, apa sendiri. Tuh gue liat gila juga, gue inget banget kan gue ceritain ke waktu di podcast sama Encang kan. Orang gila tuh Cang, gue bilang. Yang event kita di Kota Tua, Cafe Batavia. Oh, Yang kumpul-kumpul lagi setelah pandemik. iya. Lu nyampe setelah gue ya, karena gue habis konten kan. Gue cerita, lu buka laptop, lu duduk, lu nge-mixing di situ. Wah, gue bilang stres sih bocah, sampai gue foto, Cang, gue bilang gitu ya. Iya benar-benar inget. Yang di ini depan banget Cafe Batavia, ada kursi yang kotak-kotak ya kayak orang buat duduk-duduk. Lu buka laptop di situ, lu mixing, gue bilang. Ini orang anytime anywhere nih, gue bilang. Ya gue aja nunggu mood sometimes gitu kan. Udahlah buka aja gitu kan. Wah, gue bilang, wah emang udah hidup mati nih orang di sini nih kayak di anytime anywhere. Itu lu ada guru lagi nggak kalau untuk mixing, mastering atau home recording? Iya, jadi guru sih kalau guru resmi nggak ada ya, kalau mentor ada pasti. Dan kebetulan gue waktu itu kan sempat komunikasi, belajar curi-curi ilmu ya dari Mas Agus Hardiman. Wah, sama kita. Sama kita. Orang satu itu gila memang. Dan humble banget, ditanya pasti jawab. Nggak pernah nggak jawab. Ya, betul. Jadi kalau di YouTube-nya kan orang ditanya kan kadang nggak usah jawab, males nih. Kalau dia hampir semua dijawab satu-satu. Iya, ada berapa pertanyaan dia bikin lagi di bahkan di videoin. Iya, dikontenin lagi sama dia. Jadi dikontenin. Paling kadang-kadang kalau gue WA Mas Agus Hardiman tuh apa namanya? Sorry Rif, baru respon gitu. Iya. Loh, maksud gue, lu tuh orang gede men, maksud gue. Lu nggak respon pun gue nggak akan marah, tapi tetap direspon karena tadi habis bikin jingle atau wah gini jobnya kacau. Iya, dia bener. Kadang dia bikin apa namanya yang monster tuh. Monster ya. Plugin gokil gratis lagi. Wah, gue bilang. Padahal bikin itu pakai modal kan? Oh, modal kan harus banyak orang kan bikin sewa orang buat mainin samplingnya ini. Dia nggak dia sendiri ya? Enggak dia sendiri. Ada beberapa yang dia sendiri, tapi kan kalau kayak Kecapi ini memang dia kan harus butuh gamelan. Iya. Nggak mungkin dia main gamelan. Nggak mungkin, iya. Alatnya dibeli dulu kan nggak mungkin. Kayak Monster Drum itu kan dari kontribusi banyak produser kan sama dia dikumpulin jadi wah gokil deh itu. Kacau. Itu dan kalau untuk apa license dia orang pertama ya. Iya, Steinberg ya. Steinberg. Wah, itu gila. Thanks banget nih. Kalau mungkin dari gue sama Jaga Cita kalau seandainya Kang Agus Hardiman saya disuruh main ke Bandung cuman belum sempat buntan. Kemarin ketemu terakhir di konser Keyboardis sih. Lu bareng ya? Sama Mas Didi AGP nggak? Hah? Sama Mas Didi nggak? Enggak, Om Didi waktu itu kan masih di Jogja dia. Iya, maksud gue dia nggak ikutan. Nggak ikut yang kemarin, nggak sempat kayaknya. Iya kan dia juga tergabung di situ, saya ingat Iya, yang dulu mau Chain Record ikut. Wah, Keyboardis Indonesia. Berapa banyak, Mbak?
132 waktu yang rekor ya, 132 main bareng dalam satu stage. Ngaturnya gimana? Itu Om Doni DSS yang gokil. yang produserin dia yang Dia yang produce, dia yang soundnya dia sendiri yang megang tuh turun tangan di mixer. Di mixer? Channel. Berarti dia nggak ikut main? Enggak. Yang waktu Macan Record enggak, dia emang di itu aja kan di FOH. 132 ini berapa channel Udah aja? deret ya. Mixernya udah berapa deret itu gue lihat. Dan Gimana apal lagi ngatur dia. itu? Apal lagi dia. Ya di labelin kali ini sih ini. Iya, tapi ya maksud gua multitasking itu susah men, ngatur yang 24 channel aja bisa nangis-nangis kalau yang nggak ngerti. Ya maksudnya yang baru-baru. Ini ngatur berapa 132 channel berarti kan? Iyalah. Lebih. Lebih malah kan stereo keyboard kan. Nah, itu dia. Setengah mati mah men. Itu event tergila itu. Oke. Berarti lu sekarang kalau ngomongin soal isi perut lu oke lah, lu bulanan di MSI. Kalau misalnya idealisme lu tuang dalam solo project. Pertanyaan gue, sampai kapan lu akan ngejalanin ini? Oke. Maksud gue nunggu kapan lu nekatnya gitu ya. Nggak berusaha menjerumuskan, cuman orang setalenta lu ini, maksud gue ini mesti gede banget men. Karena di KJK kan kita tidak memonetize apapun. Iya dong. Tapi siapa orang yang tidak ingin besar? Nah yang gue pengen tahu, lu punya rencana nggak? Diem-diem, tiba-tiba jebret aja. Ada mimpi sih banyak pasti kan. Ya. Iya kan, karena kan ya harus punya mimpi pastinya kan. Mimpi gue yang pertama kan dulu banget kan waktu itu kan bisa ngajar kan. Nah, itu udah tercapai kan. Mimpi gue yang kedua ya pasti bisa menampilkan karya gue sendiri. Nah itu udah tercapai juga kan di klasik maupun di rock dan jazz kan. Tercapai di mana juga? Gimana tercapai? Yang klasik? Yang klasik itu gue waktu itu kan gue sempat rilis album klasik ya meskipun masih pakai sinte ya bukan orkestra beneran kan. Album klasik 6 lagu. Gak synthesizer gak? Iya. Lu ngomong pakai sinte tiba-tiba Ray Mas Backbone kesini gak? Iya synthesizer. Hati-hati gak? Terbeda. Beda ya? Ini maksudnya synthesizer. Iya, synthesizer. Bukan sinte yang MIDI lah gitu. MIDI ya. Jadi tolong. Gue kaget aja. Sinte gak? Iya, jadi ya akhirnya ya pas promonya ya gue bisa nampilin itu langsung ya kan, gue mainin pianonya, part pianonya kan. Waktu itu ya kayak bikin showcase gitulah di KJK. Ya kan itu tapi itu gue udah bahagia banget gitu kan akhirnya karya klasikku didengar orang gitu. Banyak Pak Cicing. Hah? Gue belum di KJK kayaknya. 2016. Oh belum. Belum Pak. Saya 2020-an Pak. Saya newcomers Pak. Iya gitu. Itu sampai sebenarnya pas waktu itu ada job wedding juga cuma gue tolak tuh karena gue pengen showcase. Lu main wedding juga ya? Iya, nah itu kan seperti yang tadi bilang kan idealis harus ada penyeimbangnya gitu. Jadi ya, untuk nggak apa-apa itu bagus. Biar Iya. gimana walaupun sekolah negeri gratis tapi kan colongannya banyak juga Pak. Bayar ini, bayar itulah ke Korlas. Aduh, setengah mati kalau lu nggak bisa imbangin fatal juga men. Iya, nah untuk ngomongin idealis gue itu gimana ya, gue itu idealis itu bukan karena disuruh atau terpaksa tapi emang karena kayak udah calling aja sih. Kayaknya kalau nggak berkarya atau nggak ngeluarin idealis tuh kayak ada yang hampa aja gitu kayaknya hidup. Kayak Ornani berpikir kalau bahasa. Iya, gitu kalau kayaknya. bahasa filsafat ya maksudnya bahasa orang-orang. Iya, bisa lah. Ornani berpikir ya. Ngayal aja dikerjain kagak. Itu justru bikin stres kalau gue kayak gitu. Jadi mau apapun idenya ya gue bebas. bertelorin dulu nih gitu. Entah itu masuknya bakal jadi rock, klasik atau apa gitu kan. Karena gue kan kebetulan ada banyak wadah kan. Kalau yang keluarnya di otak gue klasik ya udah masuknya ke solo project yang klasik gitu kan. Lu pisahin. Pisah. Jadi yang klasik emang khusus klasik aja. Kalau yang solo project yang ini emang ya idealisme gue yang dulu pingin gue capai progresif rock gitu kan, metal gitu kan. Tapi lu punya channel YouTube ya?
Channel YouTube lu punya ya? Punya. Jaga Cita official. Jaga Cita official, jangan lupa di subscribe. Nah, kenapa lu nggak bikin showcase sendiri di YouTube? Ah itu. Jadi gini. Ayo, gue bantuin. Iya showcase gue sempet kepikiran sih sebenarnya. Cuma gue ini bukan tipe orang yang gimana ya. Kayaknya kalau urusan yang kayak begitu-begitu harus ada yang bantuin Ya sebenarnya. pastilah, pasti. Gue yakin kok teman-teman KJK pasti pada mau bantu. Iya, Karena ibaratnya gini kan, ini kayak dibilang online concert juga bukan, tapi ini cuman satu cara biar orang yang berpikirnya jadi seks gitu loh men. Jadi tersampaikan ke orang bahwa this is who I am gitu loh. Ini Jaga Cita. Kalau lu pengen tahu, ini Jaga Cita. Lu ngeliat Jaga Cita bukan Beben Jazz. Lu ngeliat Jaga Cita bukan KJK, tapi ini adalah Jaga Cita. Lu ngeliat Jaga Cita bukan Collegium atau band lo yang lain. Iya. Ini Jaga Cita yang menjaga Cita, bukan seorang akademisi musik yang ngajar di MSI. Ini Jaga Cita. Ini kayak bakal seru sih, men. Cuman nanti kita pikirin tuh, Amul pasti ngerti tekniknya tuh. Kalau gue soal yang gitu-gitu agak kurang nih. Maksud gue ntar misalnya dia pakai berapa kamera gitu kan. Iya. Terus pindah-pindah. Iya kayak gitu-gitunya. Itu kan di emang gereja gitu kan main sama. Nah, ya, masalah-masalah kayak gitu kan emang gue nggak terlalu paham banget ya. Sama, Kalau soal itu. musiknya mah ya gue mah bebas gitu. Makanan lu. Cemilan gitu. Dan itu kalau showcase sih udah kepikiran, cuma kan dulu kan mikirnya masih live kayak gitu kan. Jadi kayak entah kerja sama kafe, jadi khusus di situ ada kayak ada MC-nya atau apa gitu kan. Emang memperkenalkan karya-karya aja gitu kan. Iya, kenapa gue kepikiran di YouTube? Gue kan nggak tahu nih, itu lo pakai publisher nggak sih tuh setiap album atau single? Iya, kalau Yang gue idealis lu. join publisher pas. Nah, which is kan lo berarti bisa memainkan itu secara dibilang live ya live, dibilang nggak live. Maksud gue biar gini loh gak, kalau lu main di cafe offline, case close gitu loh. Yang nonton taruhlah pahitnya 100 orang, ya udah 100 itu aja. Iya. Tapi ketika lu ada di YouTube, selama lu nggak bantai itu channel, selesai ya. Ya itu jadi solo ini lu. Bisa. Ya kita setting lah, maksudnya misalnya di sini gitu kan. Sebagai tempat konsernya, kan nanti semua sound apa kan masuk ke mixer ya kan, jadi nggak berisik juga, jadi gue pikir aman. Terus lu tinggal pakai earphone sebagai monitor dan lain-lain. Nanti kita diskusiin lah tuh sama Bang Amul, dia paham tuh pasti kalau soal gitu-gitu. Nah, and then set lighting apa Itu-itunya tuh tuh. maksud gue biar orang, tapi nanti tematik ya. Iya ada konsepnya, harus alurnya gitu kan. Dan tematiknya tuh gini, misalnya ini showcase lu yang klasik, full klasik, lu jangan main yang lain gitu. Iyalah. Iya kan? Nanti yang ini rock juga ada kan? Ada. Rock juga ada. Nah, rock ini temanya rock. Jadi kita bikin persiapan itu berapa bulan gitu. Boleh tuh. Bisa juga. Bisa. Promonya ya kita gas. Promonya kita gas habis. Mantap. Kita sharing-sharingin ke orang-orang. Lu kalau mau lihat showcase, premiernya di ini nih. Asik. Keren kan? boleh Kan mantap. kita bisa setting premier. Nanti tinggal kita bahas tuh, lu mau live atau rekaman. Tapi pun kalau rekaman tanpa edit. Iyalah sekali jalan. Iya sama. Jadi orang berasa denger konser aja. Iya, pernah ada sih yang kayak gitu deh. Kayaknya emang banyak nih, kayak di luar artis luar juga banyak yang kayak gitu. Ya menurut gue ya, YouTube sekarang menjadi satu platform yang menarik. Bahkan bulan Juli nih gue udah denger channel YouTube kita bisa diagunkan ke bank. Buset, keren banget. Ya nih terima kasih Pak Sandiaga Uno. Ini saya nggak di endorse ya, tapi Kemenparekraf kan beliau ya, kalau nggak salah kan beliau. Nanti channel YouTube itu keluar sertifikatnya, dan itu yang akan jadi anggunan ke bank kalau kita mau bisnis apa, permodalan, bikin proposal bisnisnya. Canggih banget. Atau kita bikin project film atau apa. Nah, channel itu bisa selama sudah termonetize ya. Iya. Nah, makanya kita kejar itu. Gue juga lagi kejar itu nih, Kenteng Indonesia alhamdulillah baru kemarin itu 1000 subscriber.
Jadi syarat pertama Pecah telur. baru kita newbie lah, maksudnya kita pemain-pemain ini tadi gue main traveling doang, pas pandemic stop mati gaya gue, akhirnya gue aktifkan lagi channelnya, itu gue main podcast gitu kan. Nah maksud gue barangkali ya kita sambil cari-cari sponsor kecil-kecil lah, maksud gue biar nggak asem juga, minimal kayak Bang Amul, Dul Parit bisa ngopi kenangan atau kopi-kopi biasa atau es cendol gitu kan. Iya. Kali aja ada sponsor yang siap support, kita pasang di sini misalnya. Dan ini juga MSI sponsor kecil-kecil. Lucu juga. Loh ya ini sekolah musik kan. Salah satu kasarnya kayak headmasternya mau bikin showcase. Ya mini concert lah dengan balutan yang berbeda gitu. Fashion aja udah ngelakuin itu. Fashion. Dunia fashion. Jadi kayak orang biasa gitu fashion show. Ya konser itu kan mirip itu lah kan. Dengan gua mudah-mudahan sih analogi gua nggak salah nih. Fashion show itu untuk menunjukkan pakaian-pakaian yang dipunya oleh si desainer ditampilkan agar dilihat orang. Hampir sama kayak showcase. Lu juga punya karya yang harus, kita nggak bicara laku ya. Laku itu dalam arti dibeli, diputar-putar terus. Apalagi karya lu jadi background musik di TikTok. Ya itu kan kita nggak mikir ke sana. Tapi untuk didengar orang, ya sah-sah saja dong. Karya kita yang idealisme itu gitu loh. Nah, gua pikirannya di situ ya. Boleh. Bisa aja dicoba. Seru nih, kita setelah ini kita ngobrol-ngobrol santai. Lucu lah. Maksudnya, kita buruh kamera. Belum pernah juga kan di sini yang begitu ya? Belum. Ya kita coba makanya, why not gitu kan. Nah, ini kalau jadi, gue sih yakin bakal lumayan seru ya. Kita punya teman-teman KJK yang kita tidak monetize, tapi for basically kita bisa ajak mereka untuk nonton, belajar. Apalagi lu punya murid-murid juga di MSI ya, yang harusnya bisa juga gitu loh. Ngocok mas, ngocok terus.